السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم فعم، أعطى فجم، من فأكثر. إنه هو الوهاب الرزاق. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi di majelis ilmu mengkaji salah satu kitab buku yang berkah, yaitu buku Minhaj Al-Muslim. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan atau masih berada dalam pembahasan keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian keempat dari unsur keimanan kepada Allah. Karena yang pertama adalah keimanan kepada wujud atau eksistensi Allah. Yang kedua, keimanan kepada rububiyah Allah, bahwa Allah adalah pencipta, pengatur alam semesta dan pemberi rezeki kepada seluruh makhluk. Dan yang ketiga adalah keimanan kepada uluhiyah Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah terbagi dua, yaitu keimanan kepada nama-nama Allah dan keimanan kepada sifat Allah. Keduanya dikumpulkan dalam satu unsur karena memang memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya kita beriman kepada nama-nama Allah? Beriman kepada nama-nama Allah. Bagaimana caranya kita beriman, meyakini? Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang tidak terhitung jumlahnya. Allah memiliki nama yang tidak terhitung jumlahnya. Dan ini disebutkan dalam doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak. Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantaraan nama-namamu. Nama-nama yang engkau berikan untuk dirimu sendiri, dan nama-nama itu engkau turunkan dalam kitabmu, baik Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ataupun nama yang engkau ajarkan kepada para nabi-mu, atau nama yang engkau sendiri yang tahu, tidak ada yang tahu kecuali engkau. Jadi nama-nama yang tidak terhitung jumlahnya ini kita harus imani. Kenapa kita harus imani? Kenapa bukan 99 nama? Dan memang kalau kita menghitung nama-nama Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, nama Allah itu lebih dari 99 nama. Nama Allah kalau kita hitung, para ulama ada yang sampai menghitungnya sampai 114 nama dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ada yang menghitungnya sampai 120 nama. Ada yang menghitungnya sampai 130 nama. Beda-beda para ulama menghitungnya. Kenapa beda-beda? Karena memang nama-nama Allah tidak terhitung jumlahnya. Ulama yang menemukan bahwa nama Allah ada 120, dia memiliki standar tertentu untuk menentukan ini nama Allah atau bukan nama Allah. Mereka berbeda-beda pada hal-hal tertentu, tapi tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena memang jumlah nama Allah itu tidak terhitung. Jadi kalau ada ulama menyatakan 120, yaitu pendapatnya.
ada yang mengatakan 114, ada yang mengatakan 130, yaitu pendapat. Yang penting bagi kita adalah bahwa nama-nama Allah itu tidak terhitung. Sebagaimana dalam hadis tadi, dalam doa Nabi, atau nama-nama yang engkau tidak ajarkan kepada seorang pun. Ya. Itu yang pertama, bahwa nama Allah tidak terhitung jumlah. Dan harus diyakini bahwa sesuatu yang banyak namanya, maka itu adalah sesuatu yang paling mulia. Ya, kalau ada satu benda namanya banyak, itu artinya benda itu sangatlah urgen, sangatlah penting, atau sangat berbahaya. Ya. Itu dalam bangsa Arab, dalam budaya bangsa Arab. Dalam budaya bangsa Arab misalnya singa itu melambangkan kekuatan. Ya. Dalam bahasa Arab singa itu melambangkan kekuatan. Makanya nama singa dalam bahasa Arab lebih daripada 70 nama. Ya, dalam bahasa Arab. Itu kekayaan bahasa Arab. Ya, kekayaan bahasa Arab itu satu benda bisa saja dinamai jadi 20 nama dalam bahasa Arab. Ya, makanya bangsa Arab itu suka menamai putra-putra mereka dengan nama singa. Ya, kenapa? Karena melambangkan kekuatan dan keagungan. Misalnya nama Asad, itu singa. Fihd, itu singa. Usamah, itu singa. Laith, itu singa. Ya, Hafs, itu juga singa. Ya. Dan banyak nama-nama singa dalam bahasa Arab. Ya, makanya melambangkan bahwa itu kekuatan. Dan demikian pula nama-nama Allah yang sangat banyak itu melambangkan bahwa Allah sangatlah agung. Yang kedua, mengimani bahwa menghafal 99 nama Allah atau menjaga 99 nama Allah akan membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid man hafidhaha dakhala al-jannah. Dalam riwayat lain, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini tidak bermakna bahwa nama Allah itu cuma 99. Tapi bermakna bahwa siapa yang menghafal 99 nama Allah atau yang menjaga 99 nama Allah, maka dia masuk surga. Tapi tidak bermakna bahwa nama Allah cuma 99. Ya. Karena kadang penyebutan angka itu menunjukkan keutamaan tertentu dan tidak menunjukkan pembatasan. Ya, tidak menunjukkan pembatasan. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa menjaga nama Allah yang dengan jumlah 99 akan membuat kita masuk ke dalam surga. Apa makna menjaga nama Allah? 99 nama. Ya. Ada 4 makna menjaga nama Allah. Yang pertama, menghafalnya di luar kepala. Ya. Menghafalnya di luar kepala. Makanya sangat urgen juga ini menghafal nama-nama Allah. Ya. Menghafalnya di luar kepala. Yang kedua, memahami maknanya. Ya. Memahami maknanya. Apa makna nama Allah Ar-Rahman? Apa makna nama Allah Ar-Rahim? Apa makna Ar-Razzaq? Apa makna Al-Wahhab? Apa makna At-Tayyib, At-Tahir, Al-Hayy, kemudian Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Wadud. Banyak sekali nama-nama Allah, dan itu harus diketahui apa maknanya. Yang ketiga adalah berdoa dengan menggunakan nama itu. Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah sesuai dengan konteks doa kita.
Kalau kita memohon rezeki, maka kita berdoa dengan menyebut Ar-Razzaq atau Ar-Raziq atau Al-Wahhab, ya, Maha Pemberi. Ya Razzaq, ya Raziq, misalnya, atau ya Wahhab, urzuqni. Ya, wahai Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi, berikanlah saya rezeki. Ya, atau wahai Maha Pemberi, berikanlah saya anak. Ya, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, kita berdoa dengan menyebut Ar-Rahman atau Ar-Rahim, yang Maha Pemurah atau Maha Penyayang, berikanlah saya pertolongan. Ya. Atau meminta pengampunan kepada Allah, maka menyebut Al-Ghafur atau Al-Ghafir atau Al-Ghaffar atau Al-Afu, ya, atau Al-Afu. Ya, itu kalau kita meminta pengampunan. Ya. Kalau kita mau meminta misalnya perlindungan kepada Allah, ya, perlindungan, kita memohon perlindungan kepada Allah, maka kita menyebut nama misalnya ya Qawi, ya, yang maha kuat, ya Aziz, yang maha perkasa, ya, ya Wali, yang maha pelindung. Nah, itu kalau kita memohon perlindungan, disesuaikan dengan makna-makna Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makna keempat adalah, ya, berusaha untuk memiliki sifat yang diizinkan oleh Allah pada sifat-sifat yang ditunjukkan namanya. Berusaha untuk mendapatkan, untuk memiliki sifat tersebut. Tentunya kita tidak berarti ingin berkarakter seperti sifat Allah, tidak mungkin, ya. Tapi maksudnya adalah ada sifat-sifat Allah yang perlu juga ada dalam diri kita. Ya. Seperti apa? Seperti Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ya. Yang maha penyayang, ini menunjukkan bahwa Allah maha penyayang. Maka kita sendiri juga harus menjadi orang yang penyayang. Jelas ya? Ya. Misalnya Allah maha pengampun, suka memaafkan, maka kita juga harus menjadi orang yang suka memaafkan. Makanya kan dalam Al-Quran, innallaha afuwun yuhibbul afwa fa'fu anhu. Innaka afuwun, wahai Allah, engkau itu maha pengampun dan mencintai pengampunan, pemaafan. Ya, jelas ya? Misalnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya, artinya Allah maha indah, maka kita juga harus apa? Indah agar Allah mencintai kita. Itu artinya berusaha untuk memiliki sifat memiliki sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah. Ya. Misalnya Allah, ya, maha dermawan, karim. Maka kita juga harus menjadi orang yang dermawan. Itu maksudnya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, semuanya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Ya. Karena hadis ini disebutkan oleh Rasulullah ketika para sahabat mendengar Rasulullah bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu? Kalau kami ini kan memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, apakah itu kesombongan? Nah, ini para sahabat salah paham di sini. Ya, mereka mengira bahwa memakai pakaian yang bagus, ya, sendal yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, mereka mengira bahwa ini adalah kesombongan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu indah, innallaha jamilun yuhibbu
al-jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Selama keindahan itu bukan kesombongan. Ya. Keindahan bukan kesombongan. Karena secara fitrah manusia itu mencintai yang namanya keindahan. Ya, karena keindahan itu kata Rasul, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kata Rasul, kesombongan itu cirinya cuma dua. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Ya, jadi kalau kita berpakaian indah, tapi sambil meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Ya, tapi kalau kita berpakaian indah tanpa meremehkan orang lain, maka itu tidak sombong. Tapi kalau berpakaian indah sambil meninggikan diri, saya yang paling bagus ini, saya yang paling ganteng ini, tidak ada yang lain. Itu kan sudah meremehkan orang lain, seperti iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Ya. Kemudian menolak kebenaran. Ini menolak kebenaran itu kesombongan. Ya. Jadi kebenaran itu siapapun yang menasihati kita, orang yang lebih muda, yang lebih rendah ilmunya, ya, atau sama juga dengan kita, rekan kita, atau yang lebih tinggi, kita terima. Ya. Kapan kita tolak nasihat itu, maka itu merupakan kesombongan. Ya, dan kita juga mungkin banyak itu kita dapati dalam kesehatan. Jangan nasihati saya, kamu itu siapa? Ya, itu merupakan bagian dari kesombongan. Itu dalilnya bahwa kita perlu memiliki sifat di antara sifat-sifat Allah, meskipun tentunya tidak sama antara sifat kita dengan sifat Allah. Mustahil. Tetapi harus dipahami bahwa di antara sifat-sifat Allah tidak ada sifat yang tidak boleh kita jadikan sebagai sifat diri kita. Karena sifat-sifat itu hanya Allah yang memiliki. Seperti apa? Al-Mutakabbir, yang maha menyombongkan diri, yang maha menyombongkan diri. Kita tidak boleh memiliki sifat takabbur, jelas ya, karena kaidahnya orang yang boleh menyombongkan diri adalah sosok yang sempurna dari berbagai sisi. Itu dia boleh menyombongkan diri. Orang yang sempurna dari berbagai sisi, dari dilihat dari manapun dia adalah sempurna. Maka dia boleh menyombongkan diri. Dan itu satu-satunya cuma Allah, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang sempurna dari berbagai sisi adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Jadi cuma dia yang bisa menyombongkan diri. Ya. Itu salah satunya, ya. Maha menyombongkan diri. Kemudian Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Kita manusia tidak bisa berdiri sendiri selamanya. Ya, semua kita membutuhkan orang lain. Mustahil kita bisa hidup sendiri. Ya. Kita membutuhkan Allah, membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Banyak yang kita butuhkan dari orang lain. Ya. Kemudian Al-Ghani, ya, maha kaya. Kita ini tidak bisa menjadi orang yang kaya seperti Allah Subhanahu wa taala. Atau maha kaya itu dalam arti juga adalah yang tidak membutuhkan orang lain. Sama dengan makna Al-Qayyum. Tidak membutuhkan orang lain. Kita ini pasti membutuhkan orang lain. Jadi ada beberapa nama yang yang tidak bisa kita masukkan ke dalam diri kita. Sifat itu pasti yang dalam nama itu kita masukkan ke dalam diri kita. Tidak ada. Ya, jadi ada 4 makna dari menjaga nama Allah. Siapa yang menjaga 99 diantaranya akan masuk ke dalam surga. Yang pertama menghafal nama-nama itu di luar kepala. Yang kedua memahami maknanya. Yang ketiga berdoa dengannya. Yang keempat bersifat dengan sebagian sifat-sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Siapa yang melakukan 4 ini maka dia akan masuk surga ke dalam, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi makna man hafidhahu dakhala jannah bukan hanya sekedar menghafal. Siapa yang menghafalnya masuk surga, bukan. Tapi yang mungkin yang lebih tepat adalah siapa yang menjaga nama itu maka dia masuk surga. Ya, menjaga 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar dihafal di luar kepala.
Kemudian di antara poin keimanan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa setiap nama Allah mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Itu harus diyakini. Ya, bahwa nama Allah itu memiliki makna. Karena ada juga beberapa sekte, beberapa aliran sesat yang mengatakan nama Allah itu tidak punya makna. Ya, ada juga yang seperti itu. Ya. Tapi ini kan yang seperti itu sudah punah sektenya dari zaman dahulu. Ya. Jahmiyah mengatakan nama-nama Allah tidak punya makna. Dia kata mereka Ar-Rahman dengan Al-Aziz sama saja, tidak punya makna. Tapi bagi kita itu memiliki makna, mengandung sifat. Ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, itu memiliki makna. Ya. Memiliki makna bahwa Ar-Rahman memiliki makna bahwa Allah itu memiliki sifat penyayang. Ar-Rahim juga memiliki makna bahwa Allah memiliki sifat penyayang. Ya. Tapi kan Ar-Rahim, Ar-Rahman lebih lebih universal daripada Ar-Rahim. Ya. Jadi Ar-Rahman itu sama-sama Maha Penyayang, sama-sama maknanya Maha Pengasih. Tapi Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya memiliki dua perbedaan dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya Maha menyayangi seluruh makhluk. Maha mengasihi seluruh makhluk, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Baik yang mukmin ataupun kafir itu mendapatkan pengasihan dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rezeki. Kalau Allah tidak mengasihi makhluk, dia tidak akan berikan dia rezeki. Selama dia berikan rezeki, artinya Allah masih mengasihinya. Jadi Ar-Rahman itu Allah mengasihi seluruh makhluk, baik mukmin ataupun kafir. Tapi Ar-Rahim, Allah Maha mengasihi khusus untuk orang-orang mukmin. Ya, jadi ada kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk, tapi ada kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang mukmin, dan itu makna Ar-Rahim. Yang kedua, perbedaan kedua, Ar-Rahman itu adalah Maha menyayangi di dunia dan di akhirat. Maha menyayangi di dunia dan di akhirat. Baik di dunia dia menyayangi ataupun di akhirat dia menyayangi. Tapi Ar-Rahim hanya khusus kasih sayangnya di akhirat. Hanya khusus kasih sayangnya di akhirat, bukan di dunia. Dan makna satu dan kedua hampir sama. Ya, hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena di akhirat itu yang Allah sayang itu cuma orang-orang mukmin. Ya, adapun di dunia yang Allah sayangi juga semuanya, orang kafir ataupun orang mukmin. Ya, makanya di dunia ini karena Allah menyayangi semua, maka jangan heran orang kafir juga kaya-kaya. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak pandang bulu untuk memberikan kasih di dunia. Ya, terkait dengan rezeki, Allah tidak pandang bulu. Yang penting di dunia itu adalah siapa yang berusaha dia yang dapat. Itu kaidah kehidupan dunia. Siapa yang berusaha dia yang dapat. Jadi kalau kita kaum muslimin cuma santai-santai, malas-malasan, ya kita tidak bisa mendapatkan rezeki apa-apa. Karena kaidahnya di dunia ini siapa yang berusaha dia yang dapat. Maka ya, kita harus meyakini bahwa kasih sayang Allah yang khusus itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin, adapun kasih sayang yang umum itu Allah berikan kepada mukmin dan kafir. Ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang kafir di dunia ini? Ada dua faktor. Yang pertama, dunia ini tidak berharga bagi Allah. Ya, dunia ini tidak berharga bagi Allah. Ya, maka dia memberikan kepada siapa saja. Itu karena tidak ada harganya. Ya, makanya kan dalam hadis dalam sunnah Abi Dawud Rasulullah bersabda, ya, kalau seandainya dunia ini berharga bagi Allah, walaupun seberat sayap lalat, ya, sayap nyamuk, ya, maka dia tidak akan
pernah memberikan rezeki kepada orang-orang kafir. Kalau seandainya dunia ini berharga bagi Allah, dia tidak akan memberikannya kepada orang-orang kafir. Tapi karena dunia ini bagi Allah tidak ada nilai. Makanya dia berikan kepada siapa saja. Itu faktor pertama. Yang kedua, bahwa terkhusus orang-orang kafir. Terus orang-orang kafir. Atau secara umum yang kedua, seluruh makhluk sudah ada rezeki. Ya, baik orang kafir ataupun orang mukmin. Itu sudah ada rezekinya sejak sudah ditakdirkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah sudah menakdirkan itu semua. Setiap yang hidup pasti akan punya rezeki. Dan terkhusus orang-orang kafir. Maka balasan mereka disegerakan di dunia. Orang-orang kafir itu balasan mereka disegerakan di dunia. Ya, dalam Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau dia beramal kebaikan, ut'ima lahu tu'matan fid dunya. Orang-orang kafir itu kalau dia berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Adapun di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ini disinggung oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Maka yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, Allah berikan, tapi di akhirat dia tidak punya nasib untuk masuk surga. Juga dalam hadis, dalam doa, Rabbana wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, di antara orang-orang kafir ada yang mengatakan, ya Allah berikanlah saya kehidupan di dunia saja. Berikanlah saya rezeki di dunia banyak-banyak. Tapi karena dia kafir, maka dia cuma diberikan kekayaan dunia, tapi di akhirat dia tidak punya tidak punya hak untuk mendapatkan kekayaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang kafir itu kalau dia beramal dengan kebaikan, Allah langsung balas di dunia. Maka jangan heran, itu salah satu alasan kenapa orang-orang kafir itu, ya, kenapa orang-orang kafir itu kaya-kaya, megah-megah kehidupannya. Ya, karena memang ketika mereka beramal kebaikan, Allah langsung apa? Balas di dunia. Ya, itu salah satunya. Kalau kita orang mukmin tidak, Allah tidak janjikan kepada kita kalau Anda beramal kebaikan, Allah langsung balas di dunia. Allah tidak janjikan. Kenapa Allah tidak janjikan? Karena bagi orang mukmin balasan hakiki itu ada di akhirat. Bagi orang mukmin dunia ini adalah negeri ujian. Itu bagi orang mukmin. Dunia ini adalah tempat kita untuk melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pahala kita tidak diberikan di dunia. Tentu ada beberapa orang, ada banyak orang ketika dia beramal saleh Allah mudahkan. Nah, itu hadiah, murni hadiah dari Allah. Ya, jadi kalau kita banyak bersedekah, Allah mudahkan kehidupan kita. Itu murni hadiah dari Allah karena memang Allah memberikan janji kepada orang-orang mukmin. Ya. Atau kepada sebagian orang mukmin, kalau beramal saleh Allah mudahkan kehidupannya. Tapi ingat, janji Allah itu tidak mesti terrealisasi di dunia. Makanya sebagian orang putus asa, kecewa. Saya ini sudah banyak beribadah salat. Saya ini sudah ikhlas. Banyak berdoa. Tapi kok kehidupan saya tidak berubah-berubah. Ya. Orang yang seperti ini perlu diajar. Ya. Dari dua hal. Diajar dengan dua hal. Yang pertama, jangan pernah mengklaim menganggap diri banyak ibadah. Ya. Dan juga jangan pernah mengklaim bahwa kita ini sudah ikhlas. Orang yang menganggap diri sudah ikhlas, itu pertanda dia tidak ikhlas. Ya. Ya. Menganggap diri saya sudah ikhlas ini. Kita katakan Anda belum ikhlas. Ya. Ya. Anda belum khusyuk. Ya. Kalau masih saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah belum kasih. Kita katakan Anda belum maksimal. Ya. Jangan pernah menganggap diri maksimal dalam beribadah. Ya. Ya. Harus selalu merendah. Ya. Mungkin ibadahku masih kurang. Makanya Allah tidak memberikan saya kemudahan. Ya. Mungkin keikhlasanku masih sangat kurang, masih rendah. Makanya Allah tidak memberikanku solusi, kemudahan, keringanan dan sebagainya. Ya. Itu harus selalu kita tanamkan dalam diri kita.
Yang kedua, kita harus yakini bahwa memang Allah tidak menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kita kemudahan 100% atau kemudahan secara pasti di dunia. Allah tidak menjanjikan itu. Dia hanya menjanjikan bahwa kalau kita beramal soleh maka balasannya di akhirat. Adapun pemberian balasan di dunia maka itu murni hadiah dari Allah. Ya, hadiah. Ya, hadiah. Ya. Tapi tidak wajib bagi Allah untuk memberikan kita balasan di dunia. Ya, makanya kita harus mengajar ya, anak-anak kita bahwa kalau rajin beribadah tapi belum diberikan solusi oleh Allah, ya jangan khawatir. Ya, jangan kecewa, jangan putus. Karena kan orang banyak putus asa karena itu. Ya, saya sudah banyak berdoa, tapi jodohku tidak pernah datang. Ya, ada yang seperti itu. Sudah banyak berdoa, berusaha, tapi belum punya anak. Ada yang seperti itu. Ya, ya. Dan satu solusinya adalah harus meyakini bahwa ya memang demikian kehidupan itu demikian. Ya, kadang-kala Allah tidak atau seringkali Allah tidak memberikan balasan itu di dunia karena dunia ini tempat untuk beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya hanya satu, untuk menguji kita. Ya, untuk menguji kita apakah kita ini baik amal kita atau buruk amal kita. Ya. Itu ya tentunya terkait dengan pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap nama Allah mengandung makna. Ya. Dan itu harus diketahui. Ya. Makna misalnya At-Thayyib, Maha Baik, Al-Karim, Maha Dermawan. Jadi harus dipahami maknanya dan diyakini bahwa makna itu adalah makna yang sempurna. Saya kira demikian. Ya. Nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Kaidah dalam beribadah. Ya, kaidah dalam beribadah adalah bahwa kita tidak boleh menganggap diri sempurna. Kapan kita menganggap bahwa ibadah kita sempurna, maka kita tidak akan pernah menambah kesungguhan. Ya, jelas ya. Ya. Kapan kita menganggap diri, oh saya sudah maksimal. Ya. Kita tidak akan pernah meningkat ibadah kita itu. Oh, ya, jelas ya. Kapan menganggap diri sempurna, atau menganggap ibadahnya sempurna. Adapun persoalan pesimisme, putus asa, ya, insya Allah tidak akan muncul itu. Ya. Tidak akan muncul. Kenapa? Karena memang dari awal kita harus meyakini bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, punya banyak kekurangan. Ya, jadi tidak perlu kemudian dijadikan sebagai faktor putus asa. Ya, memang dari sononya kita ini lemah. Ya, dari sononya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Beda antara putus asa dengan berserah diri kepada Allah. Ya, adalah kalau berserah diri kepada Allah itu adalah merasa kurang, tapi meyakini kalau Allah pasti akan menyempurnakan kita. Jelas ya? Ya, merasa kurang tapi sambil berserah diri kepada Allah. Wahai Allah, inilah ibadahku. Terserah engkau mau terima atau tidak, ya sudah berusaha secara maksimal. Jelas ya? Tapi yang namanya putus asa, ya yang namanya putus asa itu ya merasa diri kurang, tapi kemudian dalam waktu yang sama ya, dia menghentikan ibadah itu. Ya, itu namanya putus asa. Jelas ya? Ya Allah, saya ini belum punya anak ini. Ya, saya belum punya anak. Kalau itu saya tidak mau beribadah lagi, sama saja. Beribadah atau tidak juga tidak punya anak. Ya, berdoa atau tidak berdoa juga tidak punya anak. Langsung dihentikan. Itu namanya putus asa. Tapi kalau berdoa sambil merasa diri kurang, tapi terus dia berdoa kepada Allah, ya maka itu tetap tidak dianggap sebagai putus asa.
Ya, jelas ya? Ya. Ya. Jadi putus asa itu kecewa kepada Allah sambil kecewa sambil menghentikan amalan. Itu namanya putus asa. Kalau sekedar merasa diri kurang sempurna. Memang sifat kita makhluk tidak sempurna. Ya, sekeras apapun kita berusaha, kita tidak akan sempurna. Tapi kan Allah tidak melihat kita ini sempurna atau tidak. Allah hanya melihat apa? Ketekunan kita, kesungguhan kita dalam beribadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan ya petunjuk hidayah. Ya, jadi tolok ukur ibadah kita adalah kesungguhan. Ya, kesungguhan. Ya, barakallahu. Ya. Karena saya mendengar bahwa menghafal 99 tentang Al-Quran, tapi katanya mengamalkan itu susah. Karena masa katanya itu saya lakukan menyayangi semua makhluk kita sayang. Apakah betul itu punya kami? Ya. Memang betul ya bahwa nama-nama Allah itu harus dipraktekkan. Tadi kita sudah sebutkan ada 4. Menjaga nama Allah ada 4. Menghafalnya, memahaminya, berdoa dengannya, dan ya, bersifat dengan sebagian dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah. Jadi kalau nama Allah Ar-Rahman, maka kita juga harus menyayangi semua makhluk. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan Ar-Rahman yarhamhumur Rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, dalam hadis disebutkan orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Jelas ya, itu kaidah umum. Sayangi yang ada di muka bumi. Ya. Baik hewan, manusia dan sebagainya. Ya. Jelas ya. Karena Allah sendiri menyayangi semua yang ada di bumi. Tapi sekali lagi bahwa menyayangi itu beda-beda bentuknya. Ya, menyayangi itu beda-beda bentuknya. Itu yang pertama. Ya. Bukan berarti kita menyayangi misalnya hewan kurban, kita sayang hewan kurban, kemudian tidak usah disembelih kalau gitu karena kita sayang. Ya, bukan seperti itu, jelas ya. Ya, kita sayang hewan kurban, kalau begitu tidak usah berkurban kita ini. Karena ya akan membuat mati ini hewan. Ya, bukan seperti itu, jelas ya. Ya, jadi tidak seperti itu juga. Ya. Jadi menyayangi hewan kurban karena hewan kurban itu ibadah, maka cara menyayanginya adalah ya menajamkan pisau, jelas ya. Ya, dan menyembelihnya dengan cara yang baik. Itu cara menyayanginya. Menyembelihnya dengan 1 detik sudah terpisah, ya, sudah mati dengan 1 detik. Ya. Tapi kalau disembelih 10 detik masih disembelih begini, itu menyiksa, itu bukan namanya menyayangi. Jelas ya. Jadi kasih sayang kepada makhluk itu beda-beda bentuknya. Jelas ya, itu yang pertama. Kedua, secara umum kita menyayangi. Adapun memusuhi, membenci itu adalah pengecualian. Jelas ya? Membenci dan memusuhi itu adalah pengecualian. Ya, seperti membenci musuh Allah, itu pengecualian itu. Ya. Kita benci Fir'aun, itu pengecualian. Ya. Tapi secara umum kita harus menyayangi semua makhluk. Ya. Jelas ya? Itu ya bagian dari apa namanya? Pemakna dari kasih sayang kepada sesama makhluk. Ya. Orang-orang kafir memang kita benci. Ya. Jelas ya? Ya. Kita benci dalam artian ya, apalagi orang-orang kafir yang memusuhi Islam, itu kita benci. Jelas ya? Kita benci. Tapi dalam apa namanya? Konteks yang sama, kita mencintai, kita cinta kalau dia mendapatkan hidayah. Nah, itu dalam apa namanya? Kalau kita kaitkan dengan kasih sayang tadi. Ya. Kita ingin dia binasa misalnya. Tapi dalam waktu yang sama kita ingin agar dia mendapatkan kebaikan dan hidayah dari Allah. Ya, itu bagian dari kasih sayang. Ya, ya, barakallahu fiikum. Ya, Maksudnya sendiri, artinya menghafal katanya saya itu langsung dari musik. Harus diamalkan, susah katanya diamalkan. Wanita contohnya Rahman, menyayangi semua makhluk. Rahman ini tidak perlu mensalimi kalau saya pada masa. iya. Tentunya
harus seperti tadi ya. Memang susah untuk diamalkan itu, ya. Susah untuk diamalkan. Ya, hanya saja setiap muslim yang sudah berusaha, insya Allah tetap Allah berikan kemudahan. Jelas ya? Ya, walaupun kita susah untuk berkasih sayang kepada semua orang, karena kita ini sadar atau tidak sadar kadang zalim pada orang lain. Jelas ya? Ya, yang penting kita sudah berusaha. Ya. Jelas ya? Ya, kalau sudah berusaha, insya Allah pertama Allah mudahkan. Yang kedua, kalau ada kesalahan tertentu Allah pasti maafkan. Ya, jelas ya? Ya, jadi jangan menganggap bahwa ini sulit sekali ini. Memang agak sulit, tapi kalau kita berusaha, insya Allah Allah pasti akan berikan kemudahan dari sisi kemudahan penyamalannya. Yang kedua, pemaafan kepada kesalahan yang terjadi. Jelas ya itu. Jadi insya Allah mudah sulit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tuntunan untuk menyebutkan nama Allah dalam doa itu tidak memiliki cara khusus. Karena Nabi sendiri berbeda-beda caranya ketika berdoa. Kadang menyebut nama Allah dulu, lalu berdoa. Atau menyebutkan doa lalu menyebutkan nama Allah. Atau nama Allah disebutkan di tengah-tengah. Jadi silahkan mau disebutkan di awal, disebutkan di akhir, di tengah, jelas ya. Ya, misalnya dalam doa, dalam beberapa doa kita sering berdoa di sini. Allahumma, tadi disebut innaka afuwun. Itu kan disebutkan pertama ya. Allahumma ya afu ya ghafur. Berikanlah saya ampun. Atau dengan mengatakan Rabbana, dia mengatakan urzuqna ya arhamar rahimin. Itu kan nama Allah terakhir kan? Ya Rahim. Ya Allah berikanlah kami rezeki karena Engkau Maha Penyayang. Itu di akhir. Ya, jadi terserah kita mau disebut di mana. Ya, terserah kita. Tidak ada konteks patennya. Boleh disebutkan di awal, di akhir, di tengah, terserah kita. Ya, itu untuk penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting disebutkan dalam doa. Dan itu merupakan salah satu tawasul yang dibolehkan. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah sambil menyebut namanya, itu dinamakan sebagai tawasul. Sebagai tawasul. Tawasul dalam artian untuk menguatkan doa kita agar semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan alien, Allahu a'lam ya. Ya, Allahu a'lam. Memang NASA kadang merilis ya beberapa hal terkait dengan alien. Ya, kalau saya belum terlalu mempelajari itu. Ya, tapi cuma baca-baca saja. Ini NASA ya ada alien dan sebagainya. Hanya saja memang kalau seandainya apa yang mereka teliti benar, misalnya. Jelas ya, kalau seandainya benar, ya, maka memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan bahwa makhluk di alam semesta ini cuma manusia. Jelas ya? Ya, Allah tidak pernah menyebutkan bahwa makhluk di alam semesta ini cuma kita saja, tidak. Ya, banyak makhluk. Ya, banyak makhluk. Mungkin di Mars, di Jupiter ada makhluk yang hidup.
Iya, jelas ya. Tapi kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ada banyak makhluk yang hidup di dunia ini, tapi kita tidak tahu. Ya sih, di dunia ini kan dalam bumi, ya kata para ulama, kata para pakar ilmuwan sains. Ya, kita ini manusia lebih mengetahui apa yang ada di atas kita dibandingkan daripada apa yang di bawah kita. Jelas ya, penelitian yang ada di luar angkasa itu lebih banyak dibandingkan dari penelitian yang ada di dalam. Kita tidak tahu di dalam bumi kita ini ada makhluk atau tidak. Jelas ya, ada makhluk atau tidak. Karena sebagian ulama menyatakan bahwa bumi ini kan tujuh lapis. Jelas ya, bumi tujuh lapis. Sebagian menafsirkan 7 lapis itu artinya bahwa bumi kita ini memiliki 7 lapis. Setiap lapisan pertama ada makhluk yang hidup. Kita tidak tahu makhluk apa itu, jelas ya. Iya. Bagaimana mengetahuinya? Dan memang penggalian itu kan masih sangat dangkal ya. Ya, paling 10 km di bawah. Ya, itu belum dapat makhluk misalnya. Jelas ya? Ya, jadi ada sebagian ulama menafsirkan bahwa 7 lapis bumi itu apa? Pandangan pertama, bahwa setiap bumi ini memiliki satu lapisan di bawah. Dan setiap lapisan ada makhluk yang hidup. Ada Al-Quran ada 7 bumi, ya 7 bumi, 7 lapis bumi. Pandangan kedua mengatakan bahwa di alam semesta ada 7 bumi. Ada 7 bumi. Setiap bumi ada nabi seperti Nabi Muhammad. Jelas ya? Ada nabi seperti Nabi Ibrahim. Dan ada manusia seperti kita. Itu pandangan kedua dari pandangan para ulama. Di mana bumi itu? Alam semesta sangatlah luas ya. Kita tidak tahu di mana itu misalnya. Itu dua pandangan para ulama. Jelas ya, makanya memang kalau memang betul-betul benar, maka ya kita tidak bisa menyangkal. Karena manusia itu bukan satu-satunya yang hidup. Mungkin saja di Mars itu banyak makhluk, di bulan itu banyak makhluk. Hanya saja mereka digoibkan dari kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Jelas ya? Kita tidak bisa melihat mereka. Apakah mungkin? Mungkin. Karena pandangan manusia ini kan terbatas. Pandangan mata kita ini terbatas. Jin saja kita tidak bisa lihat. Iya, terbatas. Jelas ya itu. Dan bisa saja juga alien adalah jin. Iya. Bisa saja alien itu adalah bangsa jin. Jelas ya, itu bisa saja. Kenapa bangsa jin? Karena bangsa jin itu juga memiliki kecanggihan yang tidak kalah dengan manusia. Jangan anggap bahwa bangsa jin itu cuma hidup primitif, tidak. Mereka juga makhluk seperti kita. Punya cinta, punya benci, punya teknologi, punya perasaan, punya keluarga, itu jin ya. Jadi bisa saja dia adalah makhluk lain selain manusia dan bisa saja dia adalah jin. Kalau seandainya penelitian apa yang mereka sampaikan itu benar. Jelas ya? Saya juga belum terlalu mendalami itu alien ya. Mungkin kita bertanya kepada pakar ya. Apakah para pakar terkait dengan alien. Jelas ya? Intinya kalau memang itu benar, mereka adalah makhluk lain selain manusia. Mereka bisa tinggal di mana saja di planet ini. Dan bisa saja mereka adalah jin atau bisa saja makhluk yang lain atau mereka adalah manusia yang lain. Ya, jelas ya? Itu penafsiran para ulama sangatlah banyak terkait. Dan penafsiran dalam Al-Quran itu terkait dengan 7 lapis bumi itu sangatlah banyak. Tapi yang paling populer 2. 7 lapis bumi artinya bumi ini memiliki 7 lapis, di bawah bumi 7 lapis, setiap lapis ada makhluk yang hidup. Apakah Ya'juj dan Ma'juj hidup lapisan kedua di bawah kita? Allahu a'lam. Bisa saja. Kan ada Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar pada hari kiamat. Jelas ya? Di mana mereka hidup? Sampai sekarang kita tidak tahu. Meskipun tempatnya di Rusia, di bagian Rusia, tapi kita tidak tahu. Mungkin saja mereka di Rusia tapi hidup di lapisan bumi yang kedua misalnya atau yang ketiga di bawah kita. Kan kita belum tahu apa-apa. Dan para ilmuwan itu mereka lebih paham
apa-apa yang ada di luar angkasa dibandingkan daripada apa yang ada di dalam bumi. Itu para ilmuwan zaman sekarang seperti itu. Pendapat kedua bahwa di alam semesta ada 7 bumi. Setiap bumi ada manusia. Allahu a'lam mana yang benar ya, di mana yang paling benar, tapi ya tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Dia mengatakan setiap bumi di alam semesta ada 7 bumi. Setiap bumi ada manusianya, ada nabinya, ada rasulnya, ada orang beriman, ada orang kafir. Ya, jelas ya. Tapi kan kita akan mencari ya luasnya dunia ini ya. Ya tidak bisa ya alam angkasa itu sangatlah luas. Ya tidak bisa ya, apa namanya. Dan memang dari segi penelitian bisa saja ada kehidupan manusia ya di tempat yang lain. Jelas ya? Ya, kalau para malaikat kan jelas. Kalau para malaikat itu setiap jengkal di alam semesta di situ ada malaikat. Nah, itu jelas. Ya, setiap jengkal ada malaikat yang beribadah kepada Allah. Ya, itu kalau malaikat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mungkin saya perlu baca-baca lagi terkait alien ya. Iya, alien. Ya, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Demikian ya. Ya, semoga kita kaji bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.